Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Joni Putra, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi, dengan NIM 2112509494. Saya akan laksanakan uji kinerja di SDN 21 Kota Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman di kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduknya. Enak? Sehat semua? Sehat. Kita dulu berdoa bersama dulu ya. Baik. Berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo kepada ketua kelas, pimpin doanya. Yuk. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama, semoga pelajaran pada hari ini nantinya semoga bisa kita tangkap dan bermanfaat untuk kedepannya ya, Nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita selaku umat Islam Nak ya, tidak lupanya mengingat atau mengucapkan salawat kepada junjungan kita itu Nabi kita Muhammad. Oke, kita salawat bersama-sama dulu ya. Siap? Oke, pada Aida, dipimpin kepada Aida, salawat Jibril ya. Ayo. Satu, bersama mana ya? 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu. Kita sudah membacakan sholawat bersama-sama. Untuk berikutnya kita tidak lupa itu menyanyikan nyanyi nasional ya. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke? Garuda Pancasila.
pagi hari ini Bapak mengambil absen dulu. Afika, Adik, Afrizal, Aina, Elsa, Muhammad Azril, Muhammad Irfan, Muhammad Erlin, Rachel, Rafiza, Rizky Adinda, Wirajaya Pratama, Diza Ayunda, Zulfahmi, Nabila. Ya, alhamdulillah ada semuanya naik Pak ya. Oke, alhamdulillah. Pertahanan kehadirannya ya untuk berikutnya ya. Jangan ada yang absen ya, kecuali kita sakit. Jadi ada halangan yang penting ya. Usahakan tepat waktu datang sekolahnya. Baik. Janji? Ya. Oke. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Boleh? Nanda Aida, pada Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La'budu ma ta'budun. La'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala anna abidu ma abattum. Wala anna abidu ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Tempo semangat. Dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong, dang dang dang, deng deng deng, dong dong dong. Semangat. Pada pelajaran pada pagi hari ini mengenai indahnya menghormati orang lain. Oke? Kita bahas itu tujuan. Yang pertama ya, kita atau peserta didik mampu meyakini makna hidup saling menghargai ya. Jadi kita mampu meyakinkan ya hidup itu saling menghargai. Oke? Itu tujuan kita, materi kita pelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua, kita mampu membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti ya. Kita mampu membiasakan perilaku terpuji. Kita biasakan perilaku terpuji itu ya, itu adalah sebagai bukti untuk mewujudkan bisa mengimplementasikan dari makna hidup indahnya saling menghargai. Ya, apalagi coba bacakan Aida nomor 3-nya. Peserta didik mampu menjelaskan makna hidup indah saling menghargai. Ya, kita peserta didik atau kita mampu menjelaskan apa makna hidup indah saling menghargai ya. Nanti kita bahas ya masing-masingnya, poin 4 poin itu kita bahas nanti masing-masingnya. Kita bahas tentang tujuannya dulu. Oke. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menampilkan contoh perilaku saling menghargai. Oke? Nanti kita tampilkan bagaimana sikap menampilkan contoh perilaku menghargai orang lain. Oke? Oke. Sebelum Bapak jelaskan keempat-empatnya, kita tonton video dulu ya. Ya. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang.
ngapain gerbang itu tuh? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustaz Nuri. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Mengenai video tadi, ya, kita belum masuk kelompok, ya, tidak membedakan agama dan menghargai orang lain, ya, dan menghargai agama-agama lain, ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Apa pelajaran kita pada hari ini, nak? Ya, indahnya saling menghargai. Ya, menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Ya, coba Ayla baca lagi. Indahnya saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Ya, jadi indahnya saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Ya, contoh. Ya, contohnya, siapa bisa menjelaskan contohnya? Kita menghargai orang lain, bahwasanya orang lain itu penting bagi kita. Kita menghargai. Ya, contohnya, ada si A namanya, ya. Si A itu orangnya miskin, ya, rumahnya gubuk derita, ya. Jadi kita itu harus menghargai, ya, walaupun dia ekonominya miskin, ya. Dan suatu saat kita pasti butuh dia, ya. Nah, tahu di jalan nanti kita jatuh, pas ketemu si A tadi, ya, lagi di jalan kita jatuh, kan? Jadi orang pun nggak ada di jalan, jadi dia bisa menolong kita. Lalu dia menolong kita, membantu kita menjadi biar agar kita berdiri, ya. Itu contohnya indahnya saling menghargai, ya. Baik orang tua kaya, baik orang tua pintar, baik orang tua cantik, tampan, gagah, bagus, oke, ya. Kita selalu menghargai karena kita saling membutuhkan, ya. Paham itu, nak? Lanjut. Coba kita kelas bacakan. Contoh sikap saling menghargai. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Artinya sebagai anak muslim, kita harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku dan budaya. Sikap ini merupakan sikap saling menghargai dan menghormati yang akan diciptakan keagamaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu contoh sikap menghargai, ya. Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya, ya. Perbedaan apa tadi? Perbedaan suku dan budaya. Artinya sebagai kita anak muslim, ya, sebagai kita anak muslim semua, ya, kita itu harus menghargai teman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku, ya. Nah, dalam satu lokal ini ada sukunya Minang, ya, dan teman satu lagi ini ada sukunya Melayu, ya. Nah, kita itu sama semuanya di sisi Allah, kita sama, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan, oke? Tidak boleh membeda-bedakan dan kita harus saling menghargai satu sama lain walaupun kita berbeda, oke? Dan budaya dan sikap ini merupakan sikap saling menghargai dan menghormati yang akan menciptakan
kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara. Jadi apabila kita menanamkan sikap menghargai perbedaan suku dan budaya, walaupun itu negara, insya Allah dunia ini akan damai, tentram, aman, ya. Karena kita menanamkan, menerapkan, ya, melaksanakan jiwa damai, jiwa saling menghargai, walaupun kita berbeda negara, walaupun kita berbeda agama, ya. Contohnya kita dalam satu kampung itu ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, ya. Dalam satu tempat tinggal tadi, kita itu harus menghargai, ya. Tidak boleh, tidak boleh, itulah mencacinya, segala macamnya, ya, mengejek-ejeknya, menyisikannya, kita itu sama, ya. Jadi apabila kita menanamkan jiwa seperti itu, ya, insya Allah kita aman, tertib, nyaman, ya, dan bersatu semakin kuat. Jadi apabila tertanam jiwa saling tidak menghargai, yang akan timbullah terjadinya konflik, permusuhan, perselisihan, ya. Itu pula dalam lokal, dalam sekolah, ya, dimanapun kita berada. Oke, paham itu, nak? Paham? Siapa yang tidak paham? Paham semua? Alhamdulillah. Ya, bisa diterapkan ini, ya, untuk selanjutnya. Oke, untuk di kehidupan kita sehari-hari. Bisa, lanjut. Coba lagi. Menghargai keyakinan orang lain. Ya. Artinya menerima dan menyadari bahwa adanya perbedaan keyakinan. Tidak boleh menghina dan mencelakai Keyakinan orang lain. keyakinan orang lain agar terpercaya. Indonesia yang tenang dan damai. Ya, kita tuh menghargai keyakinan orang lain, ya. Ya, kita menghargai keyakinan orang lain, artinya menerima dan menyadari bahwa adanya perbedaan keyakinan. Tidak boleh menghina, ya, dan tidak boleh mencela, menghina, ya, tidak boleh menghina, mencela keyakinan orang lain, ya, agar terciptanya Indonesia yang tenang dan damai dan makmur. Oke. Paham itu? Contohnya bisa, siapa bisa menjelaskan contohnya? Saya, Pak. Oke. Ya. Seperti menerima perbedaan, berteman dengan siapa saja, menghargai siapa yang berbeda, tidak mengganggu ibadah. Oh, ya benar. Ya, right, ya. Katanya kita tuh tidak boleh membedakan teman walaupun ia berbeda agama. Ya, kita tetap menghargai. Ya benar. Oke. Paham itu, nah, mengenai menghargai keyakinan orang lain. Katanya agamanya Kristen, Hindu, ya, kita hargai sholatnya begini, pemahamannya begini, tetap kita agamanya Islam, tidak boleh kita ejek, ya, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita rendahkan, oke, tetap kita hargai, ya, nak, ya, yuk, yang ketiga, ya, ayo bacakan, nak. Menghargai pendapat orang lain artinya menghindari perilaku ingin menang sendiri, ya. Kita menghargai pendapat orang lain artinya ingin menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri yang paling benar. Jadi kita menghargai pendapat orang lain, ya. Jadi intinya menghindari perilaku ingin menang sendiri, ya, atau menganggap pendapat diri sendiri yang paling benar. Itu tidak boleh, ya. Oh, mentang-mentang kita dorong itu kita berhebat, itu tidak boleh, ya. Oh, kita paling pintar, jadi kita anggap remeh itu teman-teman. Itu tidak boleh. Oke? Tidak boleh, ya. Jadi kita menghargai pendapat orang lain. Contohnya si Budi nilainya 50, kita nilai 100. Itu tidak boleh kita ejek, terus remehkan, ya. Tidak boleh kita hargai, ya. Contohnya kita dalam bermusyawarah, ya, ada dalam satu rapat di sekolah maupun di kampung, ya,
atau ada suatu perapatan pertemuan, ya, ada pendapat si A, si B, si C, ya. Pendapat si A ini betul, ya. Pendapat si B ini salah. Bagaimana tindakan kita? Hah? Ayo, siapa bisa? Tidak mengejeknya, Pak. Tidak mengejek, tetap kita Iya. bisa hargai. Benar. Bisa itu, nak? Bisa. Bisa kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Bisa. Insya Allah, Be. Bisa. Boleh? Bisa. Bisa. Baik. Yang keempat, siapa yang bisa membacakan? Oke, ayo. Ade. Menerima perbedaan. Menerima sikap toleransi. Sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Ya. Yang keempat, menerima perbedaan, memiliki sikap toleransi. Ya. Kita itu memiliki sikap toleransi, itu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, ya. Kita menerima perbedaan suku dimanapun kita tinggal, baik di sekolah, dimanapun kita berada, kita kan bermacam-macam suku, ya, bermacam-macam suku dan budaya, ya, agama, ya, bahasa di Indonesia ini. Ya, contoh mana suatu saat nanti anak bapak udah besar atau mana yang lanjut di perguruan tinggi, di perguruan tinggi itu banyak kita berbeda-beda, ya. Ada yang dari Jawa, ada dari Padang, ya, dari mana, dari negara lain. Kita bersama di situ, ada perbedaan agama, ya, berbeda suku, ras dan bangsa, ya. Jadi kita itu memiliki sikap toleransi. Ya, menghargai, ya, menerima perbedaan. Kita terima itu. Oh, kita tidak mau, itu tidak boleh. Kita tidak mau bergaul sama agama itu, tidak boleh, ya. Tidak boleh dilakukan itu, ya. Kita tuh tetap menerima, ya, nak, ya. Tetap menerima perbedaan baik itu sukunya, agamanya, ya. Dan memiliki sikap toleransi dan saling tolong menolong. Kita selaku umat Islam, Muslim, wajib saling tolong menolong, walaupun agamanya Kristen, Hindu, Buddha, walaupun negaranya Amerika, ya, Pakistan, Arab, kita saling tolong menolong. Karena ya apalagi kita selaku umat Muslim, ya, Muslim ini adalah umatnya yaitu bersaudara. Ya, kita itu bersaudara. Semuanya saudara kita itu adalah umat Muslim. Apakah sudah mengerti semua? Sudah. Kasih nanti bagi kelompok, ya. Bapak bagi kelompok 3 kelompok, ya. Kelompok 1 catat soalnya, nanti Bapak kasih materinya, ya. Tolong sebutkan contoh atau jelaskan contoh. Catat, ya, ketua kelompok 1, yang lain catat. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Untuk kelompok 2-nya kan contoh itu mengenai materi menghargai keyakinan orang lain. Kelompok 3 lagi. Kelompok 3 itu menghargai, sebutkan contoh bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Ya, untuk kita nanti Bapak kasih waktunya, ya, 10 menit. Oke. Bapak lihat anak-anak Bapak jenuh kali, terlalu serius, ya. Terlalu serius. Mari kita speakingnya dulu, ya. Kita tepuk tangan, ya. Bisa? Oke. Ayo mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. Jadi tujuan kita itu supaya agar kita tidak ngantuk, ya. Lanjutkan. Kita jelaskan. Siap, siap nomor 1. Baik, kepada kelompok 1 kita persilakan atau mewakili. Baik, kelompok lain, kelompok 1, 2, yang 2, 3, tolong perhatikan, dengarkan teman yang membaca, ya.
Bisa? Bisa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakili dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang apa saja yang termaksud dalam menghargai perbedaan suku dan budaya. 1. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan budaya. 2. Berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. 3. Saling tolong-menolong satu sama lain. 4. Berbicara dengan sopan santun. 5. Menghormati tradisi dan upacara budaya orang lain. Ya, tepuk tangan. Oke, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Seperti tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Yaitu tentang menghargai pendapat orang lain. 1. Mendengarkan orang lain berbicara tanpa menyela. 2. Menghindari pemotongan berbicara. 3. Menerima pendapat yang berbeda dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih apresiasinya. Lanjut, kelompok 2 sudah menampilkan hasil diskusi. Lanjut, kelompok 3 sudah siap untuk tampil ke depan? Udah? Yakin? Siap? Oke, tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 Suaranya. akan membacakan hasil diskusi kami tentang menerima perbedaan. Menerima perbedaan, berteman dengan siapa saja. 2. Menghargai pakaian berbeda. 3. Tidak mengganggu ibadah. Contohnya, saling menghormati dalam perayaan. Menginginkan membedakan upacara dari tempat acara keagamaan seperti Idul Fitri. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan contoh dari saling menghormati dalam perayaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu contoh dari saling menghormati dalam perayaan adalah mengizinkan teman non-muslim untuk memberikan ucapan selamat atau pergi ke tempat acara keagamaan seperti Idul Fitri. Ya, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengenai kelompok 1 tadi apa pertanyaan soalnya? Sebutkan contoh dari saling menghormati dalam perayaan. Mengizinkan teman muslim untuk memberikan ucapan selamat atau pergi ke tempat acara keagamaan seperti Idul Fitri. Ya, seperti Hari Raya Idul Fitri ya. Kita itu ada teman yang berbeda agama ya. Kita membedakan teman, ada beda agama. Walaupun kita tetap mengiringi dan menghargai ya. Contohnya kalau orang muslim kan sholat Id kan hari Idul Fitri ya. Orang Kristen itu kan enggak ya kan. Nah, agama lain enggak. Jadi walaupun seperti itu kita menghargai ya. Agamanya beda
ya kita tetap mengucapkan hari selamat kepada teman yang berbeda agama kita tadi. Tentunya harus tetap orang Kristen menghargai agama Islam ya, yang telah melakukan sholat Id, itu hari yang mereka kita ya. Selamat teman selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu salah satu contoh menghargai ya. Alhamdulillah pembagian kelompok kita dan diskusi kita sudah selesai nah ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo pada Aira. Kesimpulan, jika menghargai perbedaan individu, budaya, dan keyakinan akan menciptakan harmoni, kerukunan, dan kedamaian dalam masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi kesimpulannya ya, sikap menghargai itu sikap menghargai perbedaan individu ya, budaya dan keyakinan ya akan menciptakan keharmonisan ya di mana kita berada, baik itu di tempat kita tinggal dimanapun, baik itu di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita, maupun kita nanti di perantauan ya. Nah, akan menciptakan harmoni, jadi kerukunan dan kedamaian ya. Benar apa enggak? Benar enggak? Iya. Jadi menghargai, apabila kita menghargai akan terciptanya kedamaian. Kalau kita tidak menghargai satu sama lain, apa yang terjadi? Iya. Apa lagi? Siapa tahu? Kalau kita tidak menghargai satu sama lain, contohnya dalam sekolah ini maupun dimanapun kita berada, di kampung, di perantauan, ya, apa yang terjadi? Kalau seandainya kita memiliki sikap tidak menghargai, apa yang akan terjadi? Berantem. Ayo lagi, siapa lagi? Tidak saling menyapa. Terjadinya konflik antar agama. Iya, bisa jadi terjadinya konflik antar agama. Iya. Ada lagi? Ada lagi, kalau ada tunjuk tangan. Kalau kita tidak menghargai satu sama lain, ayo. Apa udah paham semua? Apa yang belum? Ya, udah paham semua anak? Sudah? Benar? Oke, kalau sudah paham, nanti ini ada tugas Bapak kasih ya. Jawab ya. Memilih yang benar, oke? Masing-masing ya, orang. Bikin nama lengkap ya. Nama lengkap. Bikin nama lengkap. Nama lengkap, kelas, tanggal, dan tahun. Sudah siap? Siap, Pak. Seperti biasa mengumpulkan tertib ya. Oke, dah. Silakan kumpulkan. Kumpulkan ke depan semua. Nanti Bapak bisa satu-satu. Kumpulkan dulu ke depan masing-masing.